Halo brother NC, apa kabar? Ketemu lagi dengan gue Bang Said, sang idola MC. Kali ini kita masuk di sang idola MC sharing yang ke-96 dengan judul, ini masih pelan-pelan nih, Aku, Saya, Kamu, Anda, Gue, Lu. Ya, sang idola MC sharing yang ke-96 dengan judul Aku, Saya, Kamu, Anda, Gue, Lu. Wah, ini nggak boleh sampai kelupaan nih. Ada 6 ya berarti ya. Nanti kalau misalnya gue kurang atau bagaimana, tolong ingetin ya. Kalau begitu, gue nggak akan panjang lebarin lagi, karena kalau terlalu panjang kasihan ceweknya, terlalu lebar juga kasihan cowoknya. Dan tolong saksiin dulu video perform gue yang satu ini. Itu dia. Untuk itu, Brum boleh hadir saat ini di hari kedua tepat dari total rangkaian 10 hari. Sekali lagi saya mau katakan, untuk memberikan kemudahan kepada Anda, khususnya untuk end user ya. Bagaimana Brother NC, sudah ditonton? Yes, itu real perform gue dari sebuah event. Dan di perform itu gue memberikan informasi dengan menggunakan kata saya. Situ dulu, titik. Sekarang kita akan masuk ke sharing kita di Sang Idola MC Sharing yang ke-96 dengan judul, apaan tadi judulnya? Aku, Saya, Kamu, Anda, Gue, Lo. Gitu ya. Ya, kita mulai. Ini semua yang gue sharingkan, yang gue bagikan adalah versi gue, Bang Said, sang idola MC ya. Dan tolong banget untuk tonton video ini full supaya lu tidak salah persepsi. Khususnya untuk para pembawa acara yang baru-baru nih, untuk para pembawa acara yang masih baru-baru mulai ngelangkah. Jadi monggo, gue tidak memaksa ya, karena lu yang ngeklik channel ini. Jadi siapin kuota dan tonton video ini full. Supaya apa? Supaya apa yang gue sampaikan itu boleh nyampe ke lu dengan full, dan lu pun menerimanya dengan tidak bingung. Masalah lu mau suka atau tidak suka, lu cocok apa tidak cocok, itu urusan lu. Yang penting gue coba bagiin sesuai dengan versi gue. Ya, yang paling pertama adalah aku atau saya ya? Aku dulu deh. Terus terang, gue Bang Said ketika perform jarang banget atau tidak sama sekali tidak pernah menggunakan bahasa atau kata yang namanya aku ini. Jadi gue tidak terbiasa ngebahasain diri gue dengan aku gitu loh. Gue nggak terbiasa sama sekali. Jadi otomatis di dalam setiap perform gue boleh dikatakan lu tidak akan pernah mendengar gue menggunakan aku. Gitu ya. Oke. Tapi kalau lu mau pakai, silakan. Aku itu adalah bahasa yang bagus, bahasa yang baik, bahasa yang keren, bahasa Indonesia kita. Jadi membahasakan diri kita dengan aku, begitu. Silakan kalau lu mau pakai, sekali lagi. Tapi kalau gue tidak pernah memakai kata atau tulisan aku ini di saat gue perform. Itu ya. So kita lanjut ya. Yang kedua, saya. Kata saya ini sering sekali gue pakai. Contohnya di video yang tadi di awal, yang lu baru tonton, itu gue menggunakan saya. Untuk yang gue menggunakan kata gue, videonya gue rasa nggak perlu deh, ya. Karena di sini gue mencoba menampilkan sebuah sisi bahwa gue pun menggunakan saya di dalam perform gue. Berbicara saya artinya berbicara sebuah bahasa yang amat sangat sopan, sebuah bahasa yang memang penempatannya dikhususkan gitu ya. Jadi bahasa ini bisa dipakai untuk anak kecil. Misalnya gue ngebahasain diri gue ke anak kecil, bisa memakai saya. Ya, bisa juga memakai abang, memakai kakak, memakai om, atau memakai bapak, itu bisa. Tapi yang paling gampang adalah memakai saya. Jadi dari sisi umur, dari anak-anak sampai orang tua, itu aman ketika menggunakan saya. Ya. Yang ketiga adalah kamu. Kamu.
Kata ini kata yang keren dan kata baku dari bahasa kita, bahasa Indonesia. Tapi jujur, kata kamu ini ketika orang mengatakan kamu ke gue menjadi tidak suka. Gue menjadi tidak nyaman. Gue menjadi bad mood. Otomatis tuh. Nggak tahu kenapa. Karena menurut gue, kata kamu ini lebih tepat digunakan oleh orang yang tua kepada orang yang lebih muda. Jadi tidak pantas seorang yang muda mengkamukan orang yang lebih tua. Nah, di dalam hal ini, ketika gue merasa tidak nyaman, ketika gue merasa bad mood, otomatis karena ada yang lebih muda mengkamukan gue. Dan itu adalah seseorang dari sebuah event organizer. Langsung gue gak nyaman dan gue langsung celetukin kalau gue orangnya begitu. Mbak, jangan mengkamukan saya. Jadi lebih baik Mbak mengelulukan gue bilang gitu. Jadi lebih baik Mbak pakai lu aja ke saya. Jangan dikamu-kamuin. Oh, bukannya itu baik, Pak? Wah, di situ berdebat dalam hati gue. Lu sarap nih kan, lu geblok, lu nggak ngerti yang namanya penempatan kata, menggunakan bahasa yang baik di penempatan yang salah. Udah, gue dieminnya terserah lu dah, gue gituin aja. Iya kan? Jadi terus terang, untuk kamu ini tolong bijaksana. Jadi kalau versi gue sekali lagi, gue mau katakan, kamu itu lebih tepat digunakan oleh orang yang lebih tua kepada yang lebih muda. Contoh, gue kepada anak gue akan mengkamu-kamukan anak gue. Tapi anak gue tidak pantas, tidak layak untuk mengkamu-kamukan gue sebagai ayahnya, sebagai papinya. Hal yang sama pun ketika gue sedang berbicara kepada orang yang lebih tua, gue tidak akan pernah mengkamu-kamukan orang yang lebih tua itu. Gue akan lebih nyaman menggunakan bapak atau ibu atau mbak atau om atau tante. Itu versi gue sekali lagi. Nah, untuk yang khusus satu ini, tolong lu simak baik, tolong lu perhatikan baik, tolong lu pilah-pilah. Lu mau pakai kamu, silakan. Lu nggak mau pakai kamu juga silakan. Tapi gue mau kasih tahu sebuah dasar. Gue nggak ngerti dasar di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, tapi gue cuman bermain logika dari gue aja bahwa ternyata ketidaknyamanan ini bukan hanya berlaku di gue aja. Coba lu tanya deh ke orang tua lu, atau ke abang-abangan lu, atau ke kakak lu. Kak, bang, pah, mah, ayah, ibu, bagaimana jika dikamu-kamukan orang? Coba tanya, nyaman apa enggak? Gitu loh. Sekali lagi, kalau gue nggak nyaman. Tapi kalau ada yang nyaman, ya mau gue bebas-bebas aja. Ya, aman ya? Jadi tolong tonton video ini sekali lagi full, supaya lu nggak jadi picik. Jadi lu jangan ngejudge bahwa Bang Said bilang tidak boleh menggunakan kata kamu. No, lu mesti dengar penjelasan gue. Jadi lu kagak picik. Ya, cakep. Selanjutnya adalah Anda. Anda ini adalah sebuah kata yang begitu bagus, begitu baik dari tatanan bahasa Indonesia kita. Tapi menurut gue lagi, Anda ini kalau versi gue adalah ungkapan ketegasan, ya. Jadi ketika gue lagi berbicara, gue menganda-andakan orang yang jadi lawan bicara gue, berarti di otak gue ini, gue cuman berpikir, nih orang ini tengil, orang ini so tau, orang ini gila hormat, gue akan anda-andakan dia. Tapi secara pribadi, gue pun jarang menggunakan kata anda ini, terutama di dalam keseharian. Tetapi di dalam perform, beberapa kali gue menggunakan kata anda ini sebagai ungkapan yang halus di dalam gue bertutur kata saat membawakan acara. Gitu ya, tolong diperhatikan baik nih. Anda itu adalah sebuah ungkapan penghormatan lah kepada yang lebih tua Anda, gitu. Atau kepada yang lebih muda. Kalau versi gue, ketika gue kepada yang lebih muda menggunakan Anda, artinya gue udah nyolot tuh sama dia. Jadi gue anda-andain. Ya kan? Jadi itu kalau menurut gue, daripada gue luluin, mendingan gue anda-andain. Kalau orang itu waras, dia akan ngerti bahwa gue tidak nyaman sama dia, gitu. Daripada gue luluin, dia akan berasa nyaman. Oh, ini akrab nih Bang Said nih sama gue, kan begitu. Ya. Dan ketika berbicara Anda, penempatan Anda ini harus disesuaikan.
Ketika gue berbicara kepada yang lebih tua, sekali lagi seperti yang tadi sudah gue katakan di masalah kamu, di masalah Anda pun hal yang sama gue terapin kepada orang yang lebih tua. Gue tidak akan pernah menggunakan Anda kepada orang yang lebih tua di dalam perform gue, di dalam keseharian gue. Tapi gue akan menggunakan bapak, ibu, om, tante, atau brother, atau sis, atau non, atau kak, disertai dengan namanya jika kita tahu. Misalnya Bapak Budi, Bapak Anton, Tante Siska, Ibu Lucy, ya kan, Kakak Amir, gitu kan, Teh Ani, Mbak Kiki, gitu kira-kira. Daripada gue menggunakan Anda. Itu sekali lagi gue mau katakan adalah versi gue. Ini versi gue. Jadi tolong sekali lagi tonton video ini full. Ya. Oke, so selanjutnya adalah gue. Gue ini adalah sebuah kata slang dari bahasa kita Indonesia. Menggantikan saya, menggantikan aku. Gitu kira-kira ya. Nah, penempatan gue ini tergantung situasi. Di saat gue perform, ya, kadang gue kepada yang lebih tua pun gue akan menggunakan lu gue seperti itu. Karena apa? Karena suasana eventnya adalah berbau otomotif, begitu ya. Dan di dalam keseharian tidak jarang pun gue menggunakan kata gue ini, gitu. Di dalam perform gue juga banyak gue menggunakan gue, dan itu adalah sah-sah aja. Dan sekali lagi di sharing-sharing gue yang lalu-lalu ada salah satunya bahasan SOP. SOP itu adalah standar ya yang diberlakukan oleh gue untuk gue tanyakan kepada klien. Bahasanya bagaimana? Lu gue atau formal atau bagaimana, atau santai atau cek ombak, kan begitu di SOP gue. Standard operation procedure ya, standard operating procedure ya, begitu ya kira-kira ya. Oke, masalah gue ini gampang banget, pokoknya ya silakan aja. Yang penting nyaman dan tidak menyakiti orang lain, ya. Selanjutnya yang terakhir adalah lu. Nah, berbicara lu ini adalah kata ganti slang, ya. Lu ini adalah slang, bahasa slang dari bahasa kita untuk menggantikan kamu, Anda, gitu loh kira-kira. Di dalam penggunaannya, di dalam perform gue, di dalam keseharian gue banyak menggunakan kata lo ini, sama seperti gue. Jadi gue lo. Dan di dalam penempatan etika, gue dan lo ini bisa gue ucapkan, bisa gue katakan kepada orang yang lebih tua juga. Begitu. Gue rasa itu aja dulu ya. Jangan jadi bingung dengan sang idola MC sharing yang ke-96 ini. Saya, aku, kamu, Anda, gue, lo. Gitu aja sih. Kalau ada yang kurang-kurang boleh ditambahin di kolom komen. Kita pokoknya sharing ya. Tidak ada yang menjadi guru di sini. Dan gue bukan teaching untuk sang idola MC sharing ini. Gue hanya berbagi dari seluruh pengalaman gue. Sekali lagi pengalaman gue. Ya. So artinya lu sudah paham sedikit banyak versi gue tentang saya, aku, kamu, Anda, gue, lu gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan untuk penempatannya, gue tahu lu semua adalah MC-MC yang cerdas, MC-MC yang smart. Lu tahu untuk menempatkan ke-6 kata ini pada kalimat-kalimat yang akan lu ucapin di saat lu perform. Ya, mau ngomong aja, nggak mau ngomong nggak usah ngomong. Sekali lagi, terima kasih banget udah nyaksiin sharing ini bersama dengan gue, Bang Said sang idola MC di sharing yang ke-96 dengan judul, nah lu bingung lagi kan? Saya, aku, kamu, Anda, gue, elo. Semoga bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, lupain aja. Tapi kalau bermanfaat, lu aplikasiin deh sesuai dengan acaranya, sesuai dengan tata kalimat yang akan lu ucapkan di dalam setiap perform lu. Sukses terus untuk lu. God bless you. Tetap semangat. Dan thank you banget. Nantiin tayangan-tayangan sharing gue selanjutnya yang akan datang. Pastinya lebih yoman. One more time, thank you and ciao!